Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu sehat dan bahagia. Selamat kembali berjumpa bersama saya, Stomo Ibn Abi Nasr, di dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Puasa 1, di mana Fikih Puasa 1 sekarang sudah masuk ke episode yang kedua. Nah, di episode kedua ini kita akan membahas tentang keutamaan dan juga hikmah puasa. Itu kira-kira ada apa saja. Seperti biasa, di dalam mata kuliah ini akan dibawakan dan disampaikan oleh narasumber dan Ustadz kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio dan kelas kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Said Mahadir LC.MAG. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di episode kedua. Dan di episode kedua ini kita akan bicara tentang keutamaan dan hikmah puasa. Saya kira puasa tentu memiliki banyak keutamaan dan juga banyak hikmah. Nah, selama 5 segmen ke depan kita akan berbicara tentang keutamaan dan hikmah itu. Nah, kita mulai pada keutamaan. Kira-kira apa saja keutamaan puasa? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada, kita akan menyampaikan setidaknya 6 keutamaan dari puasa. 6 keutamaan dari puasa. Sebagai tambahan motivasi bagi kita, khususnya dalam rangka melaksanakan ibadah puasa. Dan kira-kira selain dari memang niatnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik dan sempurna gitu. Betul. Nah, maka setidaknya yang pertama itu adalah yang harus dicatat, dan ini adalah menurut saya adalah keutamaan yang paling besar harapannya bagi kita. Yang pertama adalah mudah-mudahan dengan puasa ini kita bisa diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi ketika misalnya Rasulullah SAW mengatakan, "Man shoma Ramadanan imanan wahtisaban," atau "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa tentunya dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan ridha Allah, juga dengan penuh perhitungan, maka Rasul menjanjikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya telah lalu. Nah, sebagaimana yang sudah kita maklumi bersama bahwa dorongan untuk melakukan kebaikan dan dorongan untuk melakukan keburukan itu potensinya sama di dalam jiwa manusia itu ya. Ketika Allah mengatakan misalnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu akan mengilhamkan kepada diri kita masing-masing ini, diberikan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik juga untuk melakukan perbuatan buruk. Yang baik nanti akan dinilai oleh Allah berupa pahala, dan yang buruk nanti akan dinilai dengan dosa. Maka nanti hitung-hitungannya adalah mana yang kira-kira paling dominan gitu kan. Kalau seandainya kita free sama sekali dari dosa, wallahu a'lam bishawab gitu kan. Sepertinya hari-hari kita sekarang ini agak sulit kita untuk, atau bahkan kita tidak bisa sama sekali untuk terlepas dari dosa. Sedangkan untuk berbuat amal kebaikan saja itu banyak sekali godaannya. Nah, jadi mungkin selain dari bahwa berpuasa itu berpahala, dan puasa itu juga bisa menghapus dosa. Tapi syarat agar puasa bisa menjadi penghapus dosa, tadi di dalam hadisnya disebutkan ada berapa ini? Imanan wahtisaban begitu ya. Baru kemudian jika dilakukan seperti ini, balasannya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Benar. Berarti ada berapa syaratnya? 2 mungkin ya. Baik, setidaknya motivasi puasa yang kita lakukan tadi, memang yang pertama adalah landasannya adalah iman kepada Allah, dalam artian bahwa saya puasa ikhlas karena Allah, saya puasa bukan karena saya dipaksa, saya puasa juga bukan karena saya takut dengan misalnya orang tua saya, atau misalnya saya puasa bukan karena saya
agar disayangi sama mertua misalnya kan. Motivasi ini bukan itu maksudnya, tapi Ini motivasi kita imanan syarat. iya. Jadi motivasi kita adalah memang murni kita melakukan itu semata-mata pengen mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban ya kira-kira penuh perhitungan ya, dalam arti kita memang mengharapkan kebaikan dari puasa itu yang memang sudah Allah dan Rasulnya janjikan. Nah, utamanya di dalam hadis ini tadi ghufira ma taqaddama min zambi. Kita sudah berapa tahun hidup sekarang ini? Ya, dari sekian puluh tahun kita hidup ini, berapa baik dosa kita? Itu kalau kita mau evaluasi diri, sebenarnya kita ini sudah sadar diri ya, dalam arti kita bisa mengevaluasi kebaikan kita itu berapa dan keburukan kita itu berapa. Hari ini saja misalnya, kalau kita tadi bangun pagi sampai saat ini siang misalnya, atau menjelang sore ini, kira-kira berapa kebaikan yang sudah kita lakukan dan berapa keburukan yang sudah kita lakukan. Nah, dengan apa namanya, dengan dasar bahwa tidak semua kebaikan yang kita lakukan itu nanti bernilai pahala. Karena kemungkinan ada kebaikan yang tidak bernilai pahala gara-gara mungkin kita tidak ikhlas, atau gara-gara kita mungkin terlalu banyak menceritakan kebaikan kepada orang lain, akhirnya muncul riya dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau itu adalah perbuatan dosa, barangkali ini dosanya juga bisa berlipat-lipat. Jadi apa namanya, diampuni dosa ini menurut sebagian para ulama ini adalah hal yang istimewa. Jadi pernah sekali waktu salafun soleh gitu, orang-orang yang soleh di apa namanya di antara kita dulunya itu pernah ditanya atau pernah ngobrol, pernah berwasiat begini, kalau seandainya antum semua diberikan kesempatan berdoa kepada Allah dan doanya adalah doa mustajab dan permintaannya adalah satu, maka pastikan yang satu ini adalah kita minta untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang Allah yang lebih. Mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan. Itu baru dari satu hadis ya. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apakah ada hadis lain yang disampaikan oleh Rasulullah tentang bahwa salah satu faidah atau keutamaan puasa adalah bisa menjadi pengampun dosa? Ya, sebenarnya ada banyak redaksi hadis ya yang menyebutkan perihal dihapuskannya dosa. Yang tadi yang masyhur yang tadi ya. Terus ada hadis yang lainnya, misalnya ma baina Ramadan wa Ramadan al-ati mukaffirah, gitu kan? Antara dua Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya ini bisa menjadi penghapus dosa, gitu kan? Asalkan antara dua Ramadan ini ya tidak ada perbuatan dosa yang sangat besar yang kita lakukan sehingga terhalang untuk diampuni dosa-dosa itu. Itu hikmah ya, atau keutamaan yang pertama. Iya, kira-kira itu yang pertama. Kita akan melanjutkan lagi tentang keutamaan yang lain di segmen berikutnya, karena di segmen pertama ini waktunya sudah habis. Para pemirsa, kira-kira apa lagi keutamaan dari berpuasa atau as-shaum ini? Kita akan menyimak jawabannya dan penjelasannya dan keutamaan-keutamaan yang lain nanti di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kita kembali lagi bersama Sekolah Fikih dan sekarang berada di segmen yang kedua. Di segmen yang pertama tadi kita baru mengulas satu keutamaan puasa, yaitu bahwa puasa punya fungsi untuk menghapuskan dosa-dosa. Apalagi kita sebagai manusia yang biasanya lebih sering untuk melaksanakan dosa-dosa. Maka dengan puasa tentu ini adalah sebuah keutamaan yang luar biasa. Nah, kira-kira keutamaan lain selain menghapuskan dosa-dosa, apa lagi itu? Baik. Setelah yang pertama kita mengetahui bahwa min fadail atau keutamaan puasa itu adalah diampuni dosa. Yang kedua bahwa puasa ini amal ibadahnya itu khusus buat Allah, yang nanti Allah juga yang akan membalasnya dengan hitungan Allah. Jadi maksudnya begini, kalau ibadah lain itu pahalanya jelas gitu ya. Yang siapa yang misalnya melaksanakan ibadah ini maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan misalnya. Siapa yang melakukan ibadah ini dia akan mendapatkan kebaikan ini. Tapi kalau puasa itu hitung-hitungannya Allah nggak menyebutkan nominal atau Allah tidak menyebutkan angka-angka khusus. Tapi Rasulullah SAW mengatakan begini,
fa innahu ay fa innas saum, bahwa sesungguhnya puasa itu, kata Allah dalam hadis qudsi ya, yang diriwayatkan oleh Rasulullah, puasa itu untuk saya, wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang bertanggung jawab untuk membalasnya. Atau apa namanya, sebelum kalimat hadis ini bunyinya adalah begini, setiap amal ibadah anak Adam itu kira-kira pahalanya itu berkisar antara 10 sampai 700, kecuali puasa gitu kan, illa shaum fa innahu li, karena puasa ini untuk saya dan sayalah yang akan membalasnya. Nah, bisa jadi pahala puasa itu 10, kira-kira apa namanya, pemahaman sederhana dari hadis itu, kira-kira pahala puasa itu bisa 10, bisa 700, atau bahkan bisa lebih dari 700, tak terbatas. Nah, jadi inilah amalan ibadah puasa yang kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya, sama seperti kita juga mungkin tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, terutama misalnya ketika dalam bulan puasa, kebetulan misalnya di malam-malam hari bulan puasa kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka ini pahalanya akan lebih berlipat lagi berarti. Kalau siangnya berpuasa dan malamnya kita qiyamul lail, bertepatan dengan malam Lailatul Qadar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kebaikan yang melebihi dari 1000 bulan. Subhanallah, berarti apa yang kita lakukan, pahala yang kita lakukan itu melebihi umur rata-rata manusia. Jadi luar biasa sekali motivasi ini, dan ini sangat mungkin untuk kita dapatkan asalkan kita serius dalam waktu 1 bulan, yang kisaran 29 sampai 30 hari itu. Pahala puasa yang itu khusus dari Allah Subhanahu wa taala, itu apakah hanya di bulan Ramadan saja atau juga di luar Ramadan? Sementara waktu kalau redaksi hadis yang tadi kita sebutkan itu dalam riwayat Imam Sahih Muslim atau dalam riwayat Imam Muslim, itu hanya berlaku untuk di bulan puasa. Di bulan Ramadan. Khususnya untuk ibadah puasanya itu sendiri. Jadi pengecualiannya itu adalah pengecualian untuk ibadah puasa. Ibadah-ibadah yang lain kecuali puasa. Jadi puasa ini menjadi bernilai khusus dalam redaksi hadis riwayat Imam Muslim tadi. Karena memang sekali lagi ibadah puasa ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesehariannya atau dalam teknis puasanya juga barangkali manusia tidak banyak tahu juga kalau kita puasa. Kalau puasa Senin Kemis mungkin bisa diketahui. Bisa diketahui. Tapi kalau puasa Ramadan, mungkin orang akan melihat kita puasa atau enggak itu enggak terlalu tahu. Tapi antara kita dengan Tuhan atau antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa sekali. Sangat dekat sekali antara as-shaim, orang yang berpuasa dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bahwa memang mereka ini berpuasa. Itu keutamaan yang kedua, bahwa puasa pahalanya itu ditetapkan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berapa jumlahnya Allah yang mempersiapkannya. Sedangkan amalan-amalan ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pahala yang berlipat gandaan menjadi 10 sampai 700 dan seterusnya. Ada angka nominalnya secara pasti, tapi khusus puasa Allah sudah mempersiapkan itu. Oke. Itu yang kedua, keutamaan yang kedua. Kalau keutamaan yang ketiga? Baik, keutamaan yang ketiga, bahwa orang yang berpuasa itu nanti akan mendapatkan dua kebahagiaan. Dua kebahagiaan yang hanya dirasakan oleh orang yang berpuasa tentunya. Nah, kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan ketika dia berbuka. Ya, karena memang setelah lama menunggu gitu ya, tunggu jam 6 lebih 5 menit biasanya adalah maghrib, pas buka rasanya senang luar biasa ya. Kalau kita boleh survei lah gitu kan, kita lihat bagaimana cara orang-orang mempersiapkan buka puasa, dan ketika mereka makan atau meneguk gelas air kecil itu udah rasanya luar biasa sekali gitu kan. Gembiranya luar biasa sekali. Dan ini nggak dirasakan kecuali orang yang berpuasa. Yakin. Kebahagiaan pertama. Iya, itu kebahagiaan pertama. Nah, nanti insya Allah kebahagiaan yang kedua itu kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW masih dalam riwayat Imam Muslim bersabda, "Lis-shaim farhatani."
bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi, kebahagiaan ketika dia berbuka puasa, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kemuliaan ketika dia bertemu dengan Kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama mungkin kita sudah mengetahui semua ya, merasakan. Atau misalnya saat ini kalau saatnya memang hari ini antum semua berpuasa, nanti maghrib antum akan merasakan kebahagiaan itu. Jadi keutamaan yang ketiga ini bukan hanya puasa Ramadan ya? Iya. Termasuk puasa Senin, puasa Kamis. Termasuk puasa sunnah yang lainnya, walaupun utamanya di puasa Ramadan biasanya orang akan lebih bahagia lagi itu. Karena apalagi di Indonesia ya, persiapan buka puasa bulan Ramadan itu lebih lebih dipersiapkan, lebih spesial lah ketimbang buka puasa di puasa-puasa sunnah yang lain. Makanya ada yang jualan kolak, jualan macam-macam itu. Jadi karena ini persiapan untuk kebahagiaan berbuka itu. Ini semata-mata untuk menggapai kebahagiaan ketika berbuka puasa. Tapi nanti di akhirat insya Allah gitu kan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin dengan firman dan sabda Rasulullah SAW bahwa nanti kita akan bahagia, atau orang-orang yang berpuasa akan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak bahagia ketika Allah sudah merahasiakan nilai pahala atau nilai reward yang nanti akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang berpuasa. Nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah insya Allah bahagia. Insya Allah bahagia. Karena apa yang dirahasiakan oleh Allah itu mudah-mudahan adalah sesuatu hal yang memang terbaik buat kita. Lantaran memang Allah Subhanahu wa taala mengetahui seberapa serius kita berpuasa dan seberapa ikhlas kita berpuasa. Nah, sekali lagi di akhirat nanti kita memang perlu sekali supply pahala, kira-kira seperti itu ya. Supply pahala. Ya kalau pahala sholat, kalau pahala sedekah, kalau pahala haji dan seterusnya, ini akan kita dapatkan insya Allah. Tapi supply yang lain ini kita tunggu. Nah, pahala puasa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa puasa ini untukku dan nanti aku yang akan membalasnya, ini tetap akan menjadi hal yang sangat kita tunggu-tunggu nanti. Ya mudah-mudahan apa yang nanti akan kita dapatkan di akhirat nanti, menemui hasil pahala dari puasa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun selama di bumi atau selama di dunia ini bisa membuat kita tersenyum lebar nanti di akhirat. Itu keutamaan yang ketiga, bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan pertama adalah ketika dia melaksanakan berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan yang mungkin belum bisa kita rasakan sama sekali karena memang cara merasakannya atau syaratnya harus mati terlebih dahulu. Nah, barangkali seperti apa kebahagiaan itu? Bagi orang yang masuk surga pasti akan merasakan kebahagiaan untuk bertemu dengan Rabb-nya. Maka puasa adalah salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan yang kedua itu. Kira-kira masih ada keutamaan yang lain yang selain tiga keutamaan ini? Kita akan menyikmak keutamaan-keutamaan yang lain itu di segmen berikutnya. Para pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang disayang Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih. Di segmen sebelumnya kita sudah berbicara tentang tiga keutamaan puasa. Nah, kira-kira masih ada keutamaan lain? Keutamaan keempat, kelima, dan keenam. Kita akan menyimak keutamaan-keutamaan itu di segmen yang sekarang ini bersama narasumber kita, masih bersama Ustadz Muhammad Said Mahadir. Silakan Ustadz, keutamaan yang lainnya apa? Baik. Pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada, kita masuk ke keutamaan yang keempat ya. Baik. Jadi salah satu dari keutamaan orang yang berpuasa itu adalah di mana bau mulutnya orang yang berpuasa itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bau mulutnya orang berpuasa disukai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi memang secara secara kimiawi gitu ya, di saat
perut kita kosong, lambung kita kosong itu dia akan mengeluarkan semacam zat asam seterusnya gitu kan, yang nanti akan berpengaruh kepada bau mulut gitu kan. Ini normal sebenarnya gitu kan. Bukan berarti kalau ada orang yang puasa mulutnya bau itu nggak normal, nggak. Justru itu normal. Normalnya itu adalah ketika orang yang berpuasa mulutnya bau. Mulutnya bau. Tinggal lagi ada yang baunya bau banget gitu kan. Terus ada yang baunya bau standar gitu kan. Nah, bau puasa ini atau bau mulutnya orang yang berpuasa ini bukan sesuatu hal yang harus kita hindari atau sesuatu hal yang membuat kita kemudian malas untuk berpuasa, enggak. Nah, bahkan kalau diutamakan dengan minyak wangi gitu kan, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, ini bau mulutnya orang itu atyab gitu kan. Atyab, lebih wangi. Iya, lebih wangi di sisi Allah ya. Di sisi Allah lebih wangi, lebih bagus ketimbang minyak wangi tadi. Ketimbang minyak wangi. Iya. Ketimbang minyak wangi. Jadi kalau ukurannya adalah ukuran Allah Subhanahu wa taala, maka untuk apa juga kita terlalu memperhatikan pertimbangan manusia gitu kan. Ya walaupun dalam teknisnya nanti ya kalau memang kita mulutnya bau, nanti kita punya cara gimana misalnya kita ngobrol selama bulan puasa atau ngobrol dengan teman, caranya bagaimana. Tapi yang jelas bau mulutnya ini dihargai oleh Allah. Atas dasar bahwa kita melaksanakan perintahnya dan hasilnya adalah kita ada bau mulutnya selama kita meninggalkan makan di siang hari itu, tapi ini nanti akan bernilai luar biasa di luar sisi biasa. Allah Subhanahu wa taala ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia lebih wangi daripada yang wangi-wangi gitu ya. Makanya Rasulullah SAW tadi mengingatkan gitu kan, la khuluf famis shaim, baunya mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, itu lebih baik di sisi Allah atau lebih mulia atau bahkan lebih harum di sisi Allah ketimbang rihul misk, ketimbang baunya minyak wangi gitu, minyak kasturi dan minyak apa gitu kan. Nah, jadi seperti itu kira-kira ini yang itu keutamaan yang keempat. Itu yang keutamaan yang kelima. Nah, pemirsa semua, keutamaan yang kelima itu adalah bahwa orang yang berpuasa ini nanti mereka akan diberikan pintu khusus untuk menuju ke surga. Jadi kira-kira kalau kita ke pasar Tanah Abang misalnya ya, ini karena orangnya spesial, jadi teman-teman dari sekolah fikih ini diberikan pintu khusus dari sini masuknya. Kalau dari sana itu terlalu ramai, masuknya dari sini. Nah, sama nanti di akhirat insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memang punya banyak pahala dan dia punya pahala yang luar biasa di sisi Allah melalui ibadah puasanya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan untuk mereka pintu khusus menuju surga. Inilah yang disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu Ar-Rayyan adalah pintu khusus yang disediakan Allah. Pintu khusus yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berpuasa. Untuk orang-orang yang berpuasa dan tidak akan melewati pintu ini kecuali orang yang berpuasa. Kecuali orang-orang yang punya amalan unggulannya adalah amalan puasa. Gitu kan. Jadi dia harus mensyaratkan. Nggak semua orang boleh masuk ke sini. Syaratnya adalah dia punya label bahwa dia adalah dari orang-orang ahli puasa. Seperti itu kira-kira luar biasa sekali apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa. Ya, itu yang kelima. Itu yang kelima. Keutamaan yang keenam. Keutamaan yang keenam, pemirsa semua, ini adalah keutamaan yang juga harus kita dapatkan bahwa doanya orang yang berpuasa itu mustajab. Jadi doanya itu mustajab, pasti gitu ya. Insya Allah. Jadi Rasulullah SAW meyakinkan ketika Rasul menyabdakan salah satun, atau Rasul ada 3 dakwahum la turaddu. Ada 3 aukamaqala, ada 3 jenis orang, jenis manusia yang doanya itu tidak tertolak, diijabah oleh Allah. Yang pertama Rasul mengatakan al-imam al-adil, pemimpin yang adil. Yang kedua kemudian orang yang berpuasa, as-shaim hatta yuftir. Lalu yang ketiga adalah da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, dizalimi. Nah, yang kedua ini adalah doa orang yang berpuasa, apalagi mereka adalah puasanya di bulan Ramadan. Sebenarnya hadis ini umum ya. Puasa sunnah, puasa wajib, dia sama posisinya. Tapi kalau di bulan puasa maka keutamaannya akan lebih lagi. Nah, bagaimana misalnya kita melihat ketika misalnya di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah 183, itu adalah ayat-ayat yang bercerita tentang puasa. Gitu kan. Lalu kemudian
di sela-sela ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang puasa ini, ada ayat kira-kira sisipan gitu kan, yang temanya lain gitu kan. Ini ayat pertama pertamanya adalah temanya tema puasa, lalu kemudian tengahnya ini ada ayat ketika Allah mengatakan apa? Masalah berdoa gitu kan. Masalah berdoa. Jadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini persis hadir di tengah-tengah. Setelah ayat tentang doa ini, kemudian dia muncul ayat berikutnya adalah ayat tentang puasa lagi. Jadi ayat doa ini berada di antara atau diapit oleh ayat-ayat yang berbicara tentang puasa. Kira-kira sisipan ini menurut beberapa sumber dari sebagian ulama mufassir, ini salah satu intinya atau rahasia adalah bahwa memang doa orang yang berpuasa khususnya di bulan Ramadan itu mustajab. Mustajab. Nah, walaupun sekali lagi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, itu Allah punya caranya. Nah, bukan berarti ketika kita minta mobil lalu kemudian seumur umur kita nggak punya mobil, terus dakwah kita atau doa kita nggak terkabul. Enggak juga seperti itu. Mungkin nanti Allah akan memberikan dalam bentuk yang lain seharga mobil yang kita minta gitu. Betul. Yang kita minta harga mobilnya 200 juta misalnya, tapi kita sampai mati nggak punya mobil. Betul. Terus jangan dikira bahwa doa kita itu nggak makbul, enggak. Nah, mungkin saja 200 juta itu misalnya dihargakan, ada anaknya sekolah, dapat beasiswa misalnya, terus kalau mau bayar itu sekolahnya bisa 200 juta gitu kan. Atau dalam bentuk yang lain gitu. Jadi yang jelas berdoa secara umum di luar bulan puasa ini adalah sebuah ibadah dan sebuah hal yang sukai, bagus sekali, apalagi berdoa di dalam bulan puasa. Apalagi sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Berdoa bagi orang yang sedang berpuasa. Iya, maksudnya gitu. Apalagi berdoa di bulan puasa, di bulan Ramadan, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu. Bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa. Itu keutamaan yang keenam. Iya, kira-kira itu keutamaan yang keenam dan keutamaan yang terakhir yang kita bahas dalam segmen ini. Karena di awal tadi kita sudah menjanjikan lebih kurang kita akan berbicara masalah 6 keutamaan ya. Yang menjadi motivasi tambahan ya, selain dari bahwa ini adalah ibadah. Sebenarnya walaupun kita tidak mengetahui dalam arti nggak ada yang menyampaikan misalnya ya motivasi-motivasi ini, setidaknya motivasi pertama adalah ini adalah ibadah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na kita diuji di sini. Jadi jangan sampai kita berpikir kalau seandainya Allah memerintahkan terus nggak ada ganjaran, terus kita nggak mau gitu kan. Nah, jangan juga berpikir seperti itu. Nah, tapi yang jelas insya Allah sudah menjanjikan hal yang terbaik, utamanya dalam bab puasa ini seperti itu. Yang kalau boleh disimpulkan berarti ada 6 keutamaan puasa, yaitu pertama adalah puasa sebagai alat untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, puasa itu ternyata pahalanya ditetapkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang yang sedang berpuasa. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain memang dari Allah juga ya pahalanya, tapi tidak secara khusus dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, puasa itu mendapatkan dua jenis kebahagiaan. Ada kebahagiaan pada saat berbuka yang mungkin sudah banyak dialami oleh kita yang sudah berpuasa. Kemudian kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika nanti di surga berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat adalah bau mulutnya itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kelima mendapatkan surga melalui pintu yang bernama Ar-Rayyan, dan keutamaan yang keenam adalah doanya orang yang sedang berpuasa itu tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 6 keutamaan yang kita bahas pada episode kali ini. Nanti kita akan bicara tentang hikmah puasa di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, saksikan terus Sekolah Fikih, karena kita nanti akan membahas tentang hikmah puasa kira-kira ada apa saja. Tetap berada di tempat duduk Anda untuk menyaksikan kelanjutan dari hikmah puasa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita sampai di segmen yang keempat. Selanjutnya di segmen yang keempat ini kita akan bicara tentang hikmah. Setelah tadi kita bicara tentang keutamaan puasa. Nah, kalau bicara hikmah puasa itu kira-kira apa saja, atau mungkin
pertama yang perlu dijelaskan kepada pemirsa adalah apa yang maksud dengan hikmah puasa. Baru kemudian kita akan berbicara tentang hikmah-hikmahnya ada apa saja. Gitu. Silahkan, Ustaz. Baik. Jadi sekarang ini pembahasan kita adalah setelah kita berbicara tentang keutamaan puasa, kita sekarang berbicara tentang hikmah, gitu kan. Ya, kira-kira hikmah itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Sudah ya. menjadi Indonesia, ya. Kita semua ketika misalnya ada orang yang ditimpa musibah misalnya kan, biasa kita akan berbicara begini, kira-kira apa ya hikmahnya gitu. Jadi hikmah itu adalah manfaat gitu ya, yang berada di balik puasa itu gitu. Di balik puasa itu, baik itu nanti dampaknya bagi pribadi maupun itu nanti dampaknya bagi sosial masyarakat. Ya. Yang jelas, seluruh ibadah itu ada hikmah umum gitu ya, hikmah umum. Hikmah umumnya dari semua ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa itu semua sebagai sarana kita untuk menjadi orang yang baik gitu ya, orang yang baik. Nah, walaupun nanti akan ada hikmah khusus per jenis ibadah itu sendiri nanti. gitu ya, masing-masing. Ya. Nah, maka hikmah yang pertama yang mungkin bisa kita ambil manfaat gitu kan. Kira-kira kenapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa Ramadan khususnya? Yang pertama agar kita sadar ya. Agar kita sadar dan agar kita bisa lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini mungkin kita seolah-olah merasa itu bukan nikmat kita kan. Tapi setelah dia hilang baru kita ketahuan, oh ternyata nggak enak gitu. Jadi misalnya begini, misalnya nikmat makan siang gitu kan. Ini luar biasa ini rupanya. Karena kalau seandainya di bulan puasa tiba-tiba kita nggak makan siang, itu ternyata kita baru ketahuan rupanya makan siang itu enak gitu kan. Dan selama ini saya kalau makan siang itu nggak pernah berpikir bahwa ini adalah rezeki Allah yang harus disyukuri gitu. Belum lagi misalnya kalau sudah seharian ya dari pagi sampai sore gitu kan, oh ternyata kalau nggak makan seharian itu susah gitu kan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita yang selama ini makan seharian dan seterusnya, mudah-mudahan bisa menyadarkan dan bisa membuat kita menjadi orang yang bersyukur. Nah, plus nantinya mudah-mudahan rasa ini akan juga berimbas kepada kita bisa empati kepada orang lain. Ada tetangga yang selama ini dia makannya sehari sekali, tapi kitanya cuek gitu kan. Rupanya setelah kita alami makan cuma sekali gitu kan, makannya di maghrib itu kan, oh ternyata nggak enak gitu kan. Nah, mulailah kita berusaha untuk membantu mereka dalam hal ekonomi. Jadi itu yang pertama agar kita meningkat rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kita merasa bahwa itu bukan nikmat gitu. Nah, setelah hilang dari kita baru kita kerasa nggak enak itu kita rasa. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagaimana yang tadi saya ungkapkan di awal bahwa semua jenis ibadah itu nanti bisa mengantarkan orang menuju takwa. Menuju takwa gitu kan. Jadi takwa ini adalah status status kejiwaan lah kira-kira gitu. Yang membuat orang itu berbeda dengan manusia yang lain. Nah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini caranya banyak. Dalam arti kita bisa menempuh jalur ibadah-ibadah formal yang lainnya. Kita bisa mendapatkannya dari sholat, kita bisa mendapatkannya dari zakat, kita juga bisa mendapatkannya dari sedekah gitu kan. Nah, sama kita juga bisa mendapatkan ketakwaan. Predikat takwa itu melalui puasa. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kamu berpuasa. Kenapa? Ujungnya la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang yang
menjadi Bertakwa. orang yang bertakwa. Jadi levelnya itu mudah-mudahan setelah puasa ini kita itu berusaha mendidik jiwa menjadi manusia yang unggul versi agama gitu ya. Bagaimana selama berpuasa kita dididik menjadi orang yang sabar, selama berpuasa kita dididik menjadi orang yang penyantun, selama berpuasa 30 hari atau 29 hari kita dididik menjadi orang yang jujur. Karena kan nggak ada yang tahu kalau kita puasa. Kalau di dalam ruangan ini misalnya kita minum lalu kemudian kita keluar, lalu kemudian kita mengaku-ngaku bahwa kita puasa, bisa saja sebenarnya, tapi itu nggak mau kita lakukan. Lalu kemudian kita mendidik jiwa untuk bangun pagi gitu kan, bangun sebelum subuh setiap hari gitu kan. Nah, madrasah kira-kira gitu ya, madrasah Ramadan, pendidikan Ramadan ini kalau memang benar-benar kita ikuti, nanti kita bisa lulus. Dan alumninya, lulusannya sebagai orang yang bertakwa. Iya, lulusannya levelnya adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi walaupun nggak ada sertifikat ya, jadi Allah nggak mengeluarkan sertifikat takwa dalam arti ini kamu sudah puasa 30 hari, saya beri sertifikat kertas, enggak. Tapi itu sudah include menjadi kepribadian. Nah, itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Setelah meningkatkan rasa syukur, kemudian salah satu sarana untuk meraih ketakwaan juga adalah dengan puasa. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini ada hubungannya dengan nafsu ya, syahwat. Kan puasa itu artinya menahan ya. Ya, yang ditahan itu kan salah satunya adalah keinginan ya. Keinginan besar. Baik keinginan makan, keinginan minum, ingin marah, ingin bohong, sama juga ingin misalnya berhubungan seksual dan seterusnya. Ini yang kita tahan. Nah, makanya nasihat Rasulullah SAW itu kepada kita semua, khususnya baik laki-laki maupun perempuan, misalnya utamanya dalam nafsu seksual misalnya ya, Rasul kan pernah mengatakan begini, jika memang kalian itu mampu dan sudah punya istilahnya kecukupan dan mampu untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah ini adalah jalur formal yang bisa membuat jiwa kita ini lebih tenang. Jadi syahwat nafsunya bisa dikendalikan. Tapi kalau emang nggak bisa, dalam artian belum mampu, entah belum mampu secara umur, entah belum mampu secara ekonomi, entah belum mampu karena alasan-alasan lainnya yang memang memberatkan, maka nggak ada cara lain, kata Rasul, kamu harus puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa ini ibaratnya adalah menjadi benteng bagi kita supaya nafsu ini tidak keluar dari batasan-batasannya. Nah, makanya kalau memang lagi jiwa kita ini lagi nggak tenang atau jiwa kita ini lagi haus gitu kan, haus. Nah, itu kita puasa aja coba. Puasa. Nah, baik baik puasa Ramadan yang memang dalam arti sebuah kewajiban, atau nanti kalau seandainya nafsu ini bergejolak di luar Ramadan, kita bisa puasa sunnah, menahannya dengan puasa sunnah, puasa Daud, atau kita puasa Senin dan Kamis ya, kalau seandainya puasa Daud dirasa terlalu berat, atau kita juga bisa melaksanakan dengan puasa Ayyamul Bid gitu ya, 3 hari setiap bulan, pertengahan bulan itu ya, Hijriah gitu kan, 3 hari di pertengahan bulan setiap bulan-bulan Hijriah. Jadi puasa itu benar-benar bisa menahan kita agar tidak terlalu brutal atau vulgar di dalam insya Allah tentang nafsu ini gitu ya. Ya. Itu ya kira-kira begini Pak Tomo, kalau memang misalnya belum percaya dengan obat ampuh ini, mau nggak dipraktekkan dulu gitu? Iya, berpuasa. Iya, berpuasa. Tapi berpuasa dengan benar-benar menjalankan segala rukunnya, syarat dan ketentuan berpuasa. Dan juga apa yang dilarang di dalam puasa juga harus dihindari. Iya, gitu benar. Maka itu benar-benar menjadi benteng gitu ya. Tapi kalau puasanya masih tidak menjaga dari hal-hal yang dilarang, itu agak susah menjadi benteng. Belum. Jadi nggak dapat itu. Ya. Itu hikmah yang ketiga ya.
Nah, nanti kita masih ada beberapa hikmah lagi, Zat. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya karena waktu kita sudah habis di segmen yang keempat ini. Para pemirsa, kira-kira hikmah yang keempat, 5 dan 6 ada apa saja? Kita simak jawabannya dan penjelasannya nanti di segmen yang kelima. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita bisa sampai di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Di segmen yang keempat tadi, sebelum segmen yang terakhir ini, kita sudah bicara tentang hikmah-hikmah puasa, kurang lebih ada 3 hal. Masih ada sisa-sisa yang lain tentang hikmah puasa ini, yang keempat, kelima, dan keenam. Nah, kira-kira yang keempat, lima, enam itu apa saja? Baik. Kita akan lanjutkan pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada. Hikmah yang keempat ya. Yang keempat. Baik. Di antara hikmah puasa yang keempat adalah melahirkan kasih sayang. Melahirkan kasih sayang. Bagaimana bentuknya nih? Puasa bisa melahirkan kasih sayang. Ini sebenarnya imbas dari turunan dari hikmah pertama tadi sebenarnya. Yaitu hikmah pertama kan menghadirkan rasa syukur gitu. Rasa syukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selama ini kita rasakan. Tiba-tiba ini hilang sesaat atau sengaja kita hilangkan, dalam arti kita tahan untuk tidak kita pakai dulu. Segitu saja sudah tidak enak kita kan. Gimana rasanya kalau seandainya memang itu hilang gitu kan? Memang hilang benar dari diri kita. Yang semestinya misalnya kita ada beras, tiba-tiba kita hilang berasnya misalnya kan, atau berasnya nggak hadir, bisa terbeli, nggak bisa kebeli selama 1 minggu 2 minggu gitu kan, maka rasanya akan tidak nikmat lagi gitu. Kenikmatan tercabut atau lebih lebih nggak enak lagi gitu. Nah, makanya dari sini nanti mudah-mudahan akan muncul sifat kasih sayang dengan sesama manusia. Nah, barangkali mungkin benar juga gitu kan, ketika Rasulullah SAW memberikan motivasi khusus ketika misalnya kalau berpuasa itu kita sering beri buka puasa ya. Nah, dalam artian supaya mereka merasakan apa yang sudah kita buat untuk kita makan di buka puasa, dan supaya yang lain juga merasakan apa yang kita rasakan. Kalau misalnya hari ini kita buka puasa yang manis, nanti mudah-mudahan tetangga sebelah juga bisa merasakan manisnya itu. Betul. Kalau di sore hari ini kita punya mangga yang segar gitu kan, mudah-mudahan tetangga juga bisa merasakan kesegaran itu. Di saat yang sama mungkin tetangga nggak dapat itu kan, atau bahkan dia buka puasanya ala kadarnya dengan air putih atau dengan air teh aja gitu kan. Nah, sekali lagi, apalagi Rasul memang memerintahkan itu ya, after iman gitu ya. Iya. Jadi di bulan puasa ini sebenarnya kita belajar bagaimana kita peduli dengan sesama. Kita berusaha untuk merasakan apa yang dulu pernah dirasakan oleh orang lain, kesusahan, kekurangan harta, tidur yang kurang gitu kan, lambung yang kosong, kemudian bau mulut dan seterusnya. Ini semua adalah rasa-rasa yang memang harus kita rasakan supaya kita mendapatkan rasa empati kepada sesama yang lain. Ternyata yang kita rasakan sekarang nih begitu menyusahkan, begitu menyulitkan gitu ya. Benar. Begitulah orang lain yang barangkali bukannya sebulan merasakan itu, tapi terus-menerus karena memang kondisi ekonomi yang kekurangan gitu ya. Mungkin ada yang sampai bertahun-tahun, yang selama ini mereka makan ya sangat ala kadarnya sekali gitu kan. Betul. Itu yang keempat. Iya, itu yang keempat. Hikmah yang kelima. Hikmah yang kelima dari puasa Ramadan itu dalam sebuah hadis ya, disebutkan bahwa idza dakhala syahrul Ramadan, jika datang atau masuk bulan Ramadan, itu sufidat syayatin. Sufidat asyayatin. Setan itu dibelenggu. Dibelenggu. Ini hadis lebih kurang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Nawawi ini mengomentari hadis ini. Kira-kira makna setan dibelenggu itu bisa dua. Bisa dua. Bisa yang makna pertama, hakiki. Bisa artinya benar-benar setan itu dibelenggu. Benar-benar setan itu dibelenggu. Jadi kalau seandainya di bulan puasa, setan yang sering menggoda manusia itu dibelenggu, berarti kan kemungkinan kita untuk berbuat baik itu berkurang, atau kemungkinan kita untuk berbuat buruk itu berkurang, dan kemungkinan kita untuk berbuat baik itu
Lebih banyak. dorongannya gitu kan. Nah, cuma kalau seandainya kita memahami hadis ini secara hakiki bahwa memang setan itu dibelenggu secara konkret gitu, dibelenggu, tapi kitanya masih malas-malesan melaksanakan kebaikan, berarti yang masalah itu adalah kitanya gitu kan. Bukan karena setannya tidak Bukan dibelenggu karena gitu ya. godaan dari setannya, tapi memang dari kitanya gitu berarti. Nah, ini kalau kita memahami setan dibelenggu itu dengan mana hakiki. Tapi kalau kita memahami setan dibelenggu ini dengan mana majazi, maksudnya adalah setan tetap berkeliaran. Iya. Cuma karena puasa, kita membelenggu atau kita membentengi diri kita dari godaan kuat setan itu. Nah, dengan apa caranya? Misalnya dengan makan dengan makan yang berkurang, dengan minum yang berkurang, Dengan lapar itu ya. dengan lapar. Jadi badan jadi lemes gitu kan. Lalu kemudian pergerakan darah mungkin tidak selancar kalau kita tidak puasa. Jadi godaan setan itu mungkin bisa sedikit berkurang gitu kan. Kira-kira setrumnya itu agak berkurang dengan kondisi puasa. Nah, apapun itu yang jelas, ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa setan nanti sufidat as-syayatin, setan itu dibelenggu, apapun bentuknya, mau hakiki mau majazi, yang jelas kemungkinan kita menjadi orang soleh dan kemungkinan kita menjadi orang yang baik di bulan puasa ini maftuh, terbuka lebar, terbuka lebar. Nah, ini memang harus dimanfaatkan. Jika tidak, maka kita akan menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi itu kan Rasul pernah mengatakan kalau orang keluar dari bulan puasa, dia nggak dapat kebaikan sama sekali atau bahkan dosanya tidak terampuni. Itu raghima anfuh, kata Rasul. Rugi Caka, gitu ya. sungguh rugi, gitu kan. Sungguh rugi. Ya kira-kira kalau seandainya nih di Sumatera itu lagi musim durian gitu kan. Kalau di sebelah kiri kanan ini banyak durian gitu kan, terus kita nggak pernah sama sekali mencicipinya, terus ngapain kita kan? Saat durian harga murah gitu kan, terus kualitasnya bagus, mudah didapat, lalu kemudian kita nggak, diam aja gitu kan, diam aja. Nah, ini luar biasa ruginya, terkait hikmah yang kelima ini mampu untuk membelenggu setan dengan puasa itu ya. Tetapi ketika bulan puasa terkadang kita masih menyaksikan adanya kejahatan atau kriminalitas dan seterusnya yang dilakukan oleh kaum muslimin gitu, atau di bulan puasa itu terjadi. Ini bagaimana Ustaz? Apakah mereka karena tergoda oleh setan atau gimana? Iya. Jadi tergantung kita cara kita memahami hadis ini. Kalau kita memahami hadis ini secara hakiki, setan dibelenggu, tapi kemaksiatan masih ada, maka ini yang salah orangnya berarti. Yang salah orangnya. Berarti dia 11 bulan udah berhasil jadi anak buahnya setan. Sudah berhasil anak buah setan. Selama 1 bulan setan masuk penjara istilahnya, dibelenggu. Ini anak buahnya udah jadi. Udah jadi. Tidak usah diganggu pun. Nggak usah diganggu pun, dia udah jadi. Gitu ya? Dia udah jadi setan. Gitu. Nah, tapi kalau kita memahami misalnya hadis ini secara majazi bahwa setan itu dibelenggu dalam arti karena puasa akhirnya dia dibelenggu, maka kemungkinan besar ini juga salah orang yang berpuasa. Mungkin dia berpuasanya tidak ikhlas, atau berpuasanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Mata, telinga, dan kaki, tangannya tidak diajak berpuasa. Tidak diajak untuk berpuasa. Nah, yang jelas dalam kedua kemungkinan ini kembali ke pribadi masing-masing. Betul. Mau setan dibelenggu secara hakiki, itu masih urusannya dengan kita. Kalau kita mau baik, mau setan dibelenggu secara majazi, itu juga tetap dengan kita. Kalau kita puasanya bagus, insya Allah bisa. Agar puasa benar-benar memiliki hikmah yang kelima ini, puasanya harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Benar. Begitu juga tubuh kita yang lainnya juga diikutkan untuk berpuasa. Benar. Gitu ya. Itu yang kelima. Yang keenam. Ya. Yang keenam, di antara hikmah puasa itu adalah puasa ini bisa menyehatkan badan. Puasa menyehatkan bisa badan. Menyehatkan badan. Nah, memang ada hadis yang diperselisihkan kesahihannya ketika misalnya ada Rasul mengatakan sumu tasihu gitu kan, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Ini memang secara redaksional hadis dipermasalahkan oleh para ulama. Bahkan sebagian menilai ini hadisnya maudhu, gitu kan? Sampai pada derajat palsu. Tapi apapun itu, mau palsu atau mau tidak palsu, yang jelas kita tidak melihat dari sisi redaksi hadisnya. Tapi sekarang kita mungkin sering mendengar atau membaca berita, membaca koran, membaca web dan seterusnya,
bagaimana orang-orang medis menilai manfaat dari puasa itu sendiri. Jadi dalam dunia medis ternyata ada beberapa manfaat buat jasmani bagi orang yang berpuasa. Penyakit emah misalnya ya, ini testimoni dari sebagian orang yang selama ini dia sakit emah gitu kan. Tapi tiba-tiba wallahu a'lam bishawab, hanya karena dia berpuasa dengan serius, akhirnya emahnya berkurang atau bahkan sebagian tuh hilang gitu kan. Ya, keluarga Jadi, saya puasa itu bisa mengobati mah gitu. Iya, keluarga saya secara pribadi walaupun ini nggak tahu ilmu medisnya seperti apa, ini testimoninya merasakan seperti itu. Jadi dia punya penyakit emah, kemudian puasa gitu kan. Nah, selesai puasa, dia merasakan bahwa emahnya ini nggak separah sebelum dia berpuasa dulu. Nah, jadi untungnya ada gitu kan. Nah, selain dari misalnya puasa mengurangi kolesterol itu pasti gitu kan. Atau misalnya bagi yang berat badannya berlebihan, ini puasa dietnya berpahala gitu kan. Nah, walaupun kita tidak tidak menilai atau tidak meniatkan puasa hanya untuk itu. Betul. Karena kalau Ini kita hanya berpuasa sekedar hanya untuk itu, nanti puasa kita nggak dapat pahala. Betul. Sama seperti puasa anjuran medis berarti. Sebelum operasi puasa dulu kan. Iya. Atau nanti kamu nggak boleh makan dulu ya, kamu puasa dulu dari makanan ini. Iya. Tapi intinya adalah bahwa puasa itu bisa menyehatkan tubuh kita. Iya. Itu Jadi intinya puasa itu salah satu hikmah. Gitu ya. bisa menyehatkan jasmani kita. Oke. Tapi sebelum penutup, tidak hanya jasmani tentunya, rohani kita pun akan dibuat sehat karena puasa. Betul. Ya, demikianlah para pemirsa kira-kira episode tentang keutamaan dan juga hikmah puasa. Ya, sudah tuntas narasumber kita membahas tentang 6 daripada keutamaan dan juga 6 dari hikmah puasa.